Tidak boleh. Bahkan kepada siapa? Anak, kepada keluarga. Kalau urusan ibadah, ya kita dahulukan diri kita sendiri. Wong kita nanti di padang mahsyar juga akan berpisah dengan keluarga kita. Nggak mikir kita kok. Ya, makanya kita mikir keluarga itu ya sebatas kewajiban kita. Kalau sudah kita tunaikan, ya jangan terlalu tenggelam dan larut dalam pikiran yang berkepanjangan sehingga kita lupa untuk mempersiapkan diri sendiri. Karena hakikatnya kita itu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Yang namanya Nabi Nuh alaihissalam, kurang apa dia seorang nabi, seorang rasul, istrinya juga orang kafir, anaknya Kan'an juga kafir. Nabi Lut alaihissalam, bagaimana baiknya dia, istrinya juga kafir. Ya, Asiyah, wanita yang paling mulia pada era itu, suaminya rajane kafir. Ini. Jadi contoh dalam kehidupan ini sudah sangat banyak. Apakah kemudian Asiyah ikut jadi kafir? Ya tidak. Dia tidak kafir, meskipun suaminya kafir. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya kafir, anaknya Kan'an kafir. Apakah kemudian dia jadi kafir? Ya tidak. Nih, maka ketika Nabi Nuh alaihissalam memanggil-manggil putranya yang lari terus naik ke gunung, ya supaya sini nak, naik ke perahu, ya kamu tidak akan selamat, ya dia nggak mau, nggak mungkin banjir kok sampai tenggelamkan gunung, dia naik aja terus, ternyata betul-betul tenggelam. Maka ketika Nabi Nuh bersedih ya, anaknya kelelep, dia tidak bisa nolong, hanya bisa melihat tenggelam. Maka malaikat menyampaikan, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu lagi. Ya, itu bukan keluargamu lagi. Nah ini, artinya apa? Bahwa ya kita dalam hidup itu ya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau sudah kita laksanakan, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, jangan sampai kemudian tenggelam dengan penyesalan ataupun apa bentuknya. Kan kadang-kala begitu ya. Ada seorang bapak, anaknya ternyata tidak bisa ya dididik dengan baik. Padahal ya sejak kecil juga sudah diberi pendidikan yang baik, disekolahkan di sekolah yang baik. Harapannya kalau besar nanti menjadi orang baik, ternyata malah menjadi orang yang buruk. Tidak sedikit loh bapaknya itu sampai mikir, grantes, ora doyan madang, ya kan? Kepikiran baik, akhirnya meriang, terus mati. Nah, itu. Nah ini kan malah celaka sendiri. Kalau sudah berusaha ya sudah. Ya memang itu menjadi ujian bagi dia. Ya tidak sedikit kan pasti ada orang yang mencibir, lah ramane kiai kok anake bandit. Ramane kiai kok anake tukang mabok. Lah kiai Jarkoni ngono lah rasa ngajari wong, ngajari anake baik. Itu kan ujian yang sangat berat. Apakah nanti dia akan berhenti dari dakwahnya karena diganjal ujian oleh anaknya itu, ataukah dia akan tetap istiqomah di jalan Allah meskipun anaknya bukan orang yang baik? Dan itu sudah ada contohnya, Nabi Nuh tadi. Loh mungkin Nabi Nuh itu kalau sekarang juga banyak yang mencibir, lah sano lah rasa cerita sing aneh-aneh anakmu dewek kae lho diomongi. Anakmu dewek kae lho diomongi. Rasa ngomongi ngomong pinter anak dewek be ora bisa. Nah kalau Nabi Nuh kemudian berhenti dari dakwahnya, apa yang terjadi? Dia akan meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan di pundaknya. Bayangkan pada saat ia ditanya, sebagaimana dalam ayat ini, apa tidak tambah gemeter? Ini. Maka kita itu hanya bisa berusaha. Apapun yang terjadi, kalau itu menjadi beban dalam perjuangan kita, berarti itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Apalagi yo, bojone yo kafir padha wae. Mesti yo komentar masyarakat zaman dulu kan begitu. Asal ngomongi siapa-siapa bojone dewek baik, anaknya dewek baik, keluarganya dewek baik anak. Wong keluargane be ora bener kok. Ya. Nah, ini Masya Allah.
Ya memang semua orang kepengin seperti Nabi Muhammad, istrinya soleha, anaknya soleh. Seperti Nabi Ibrahim, istrinya soleha, anaknya soleh. Tapi jangan lupa, ada juga Nabi Lut, ada juga Nabi Nuh, ada juga Asia. Nih, itu.